Karangbolong, sebuah nama yang udah nggak asing di telinga orang-orang Banten. Tempat ini berdiri gagah di tepi pantai Anyer, menghadap langsung ke lautan lepas. Dari jauh, lo bakal lihat sebuah batu karang raksasa dengan lubang besar di tengahnya. Seolah ada tangan raksasa yang pernah menembusinya. Bentuknya unik, kayak gerbang alam yang menghubungkan daratan sama laut. Tapi di balik keindahannya, suasana di sini punya rasa yang beda. Rasa yang gak semua orang nyaman rasain. Gue masih ingat pertama kali nginjek tanah di sini. Anginnya kencang, bau asin laut langsung nyamber hidung. Ombak gede terus-menerus ngehantam kaki karang. Bunyinya keras sampai bikin dada bergetar. Kalau lo berdiri deket tebingnya, lo bisa ngerasain cipratan air laut yang nyampe ke muka. Di atas karang, burung-burung walet beterbangan, kadang masuk ke celah-celah sempit di dinding batu. Suara mereka nyampur sama deburan ombak, nyiptain harmoni alam yang anehnya justru bikin bulu kuduk merinding. Permukaan karang ini udah dipahat sama waktu. Lumut hijau tumbuh di beberapa bagian, licin kalau diinjak. Di sela-sela batu, ada genangan kecil yang nyimpen air laut bening. Kadang ada kepiting atau ikan kecil yang kejebak pas air surut. Tapi bukan cuma itu yang bikin Karangbolong punya aura misterius. Kalau lo diem, cuma dengerin suara alamnya, ada momen dimana lo bakal ngerasa kayak ada suara lain. Suara kayak bisikan, atau kayak langkah kaki di atas karang. Padahal jelas-jelas gak ada orang di situ. Saat matahari mulai tenggelam, cahaya oranye nyusup lewat lubang besar di karang. Pemandangannya luar biasa, tapi anehnya suasananya juga berubah. Angin jadi lebih dingin, ombak makin kenceng, dan udara seakan lebih berat. Banyak orang bilang malam di Karangbolong punya cerita sendiri. Cerita yang gak semua pengunjung mau denger, apalagi ngalamin. Sejarah Karangbolong gak bisa dipisahin dari salah satu peristiwa alam terbesar yang pernah mengguncang Banten. Letusan dahsyat Gunung Krakatau pada tahun 1883. Saat itu, ledakan Krakatau bukan cuma ngancurin pulau dan nyebarin abu vulkanik sampai ke seluruh dunia, tapi juga nyiptain gelombang tsunami yang tingginya luar biasa. Tsunami itu nyapu bersih pesisir Anyer dan sekitarnya, termasuk wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Karangbolong. Menurut para ahli geologi, sebelum letusan itu, Karangbolong hanyalah tebing kapur biasa yang menghadap ke laut. Tapi, hantaman gelombang raksasa dan aliran lava dari Krakatau membuat sebagian batu kapur itu terkikis, membentuk lubang besar di tengah karang. Proses pengikisan itu nggak terjadi dalam semalam. Air laut yang deras bercampur material panas dari letusan menggerus perlahan bagian tengah batu karang sampai akhirnya terbentuklah terowongan alami yang bisa dilewatin cahaya matahari dan ombak. Nama Karangbolong sendiri udah jelas nyeritain bentuknya. Karang besar yang punya bolongan di tengah. Tapi di balik penjelasan ilmiah itu, masyarakat lokal punya versinya sendiri. Mereka percaya lubang besar itu bukan cuma hasil proses alam biasa. Ada yang bilang itu adalah jejak dari pukulan tombak gaib milik seorang jawar sakti yang mencoba membelah karang untuk membuka jalan menuju istana bawah laut. Ada juga cerita yang nyebut kalau lubang itu terbentuk karena hewan laut raksasa, semacam naga atau ikan mitos, pernah menghantamnya dari dalam laut. Yang pasti, sejak terbentuknya lubang itu, Karangbolong jadi titik penting di pesisir Anyer. Nelayan sering menjadikannya patokan arah saat melaut. Burung walet menjadikan celah-celah di dinding karang sebagai rumah. Dan di masa kolonial Belanda, lokasi ini sempat digunakan sebagai titik pengamatan laut karena posisi strategisnya yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Sampai sekarang, Karangbolong bukan cuma punya nilai geologi, tapi juga dianggap pusaka alam oleh warga sekitar. Mereka percaya tempat ini dijaga oleh kekuatan gaib dan punya hubungan erat dengan penguasa Laut Selatan. Itulah kenapa setiap cerita tentang Karangbolong selalu bercampur antara fakta sejarah dan kisah mistis yang udah turun-temurun. Di antara tebing karang yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, ada sebuah titik yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai Patilasan Raden Mas Suradilaga. Patilasan ini nggak berupa bangunan megah, tapi hanya sebidang tanah di ujung tebing yang ditandai dengan bebatuan dan pohon ketapang tua yang rimbun. Walaupun sederhana, tempat ini punya nilai sejarah dan spiritual yang tinggi bagi warga sekitar Karangbolong.
Raden Mas Suradilaga sendiri dikenal sebagai seorang bangsawan dari Kesultanan Banten pada abad ke-17. Menurut catatan sejarah dan cerita tutur, beliau adalah salah satu putra dari garis keturunan bangsawan yang punya peran penting dalam menjaga wilayah pesisir barat Banten dari ancaman bajak laut, penjajah asing, dan gangguan dari laut lepas. Dikisahkan, Raden Mas Suradilaga sering berkeliling wilayah pesisir untuk mengawasi keamanan jalur perdagangan laut. Karangbolong, dengan posisinya yang strategis, sering menjadi tempat beliau beristirahat sekaligus mengamati pergerakan kapal dari kejauhan. Dari sinilah muncul anggapan bahwa Karangbolong dulunya adalah pos pengamatan alami yang digunakan oleh bangsawan Banten untuk mengontrol perairan Anyer dan sekitarnya. Namun, keberadaan Patilasan ini nggak lepas dari unsur mistis. Warga percaya, Raden Mas Suradilaga bukan hanya seorang bangsawan biasa. Beliau dianggap memiliki kesaktian, terutama dalam ilmu kelautan dan kekuatan batin. Konon, beliau punya hubungan baik dengan penguasa Laut Selatan, sehingga setiap kali berlayar atau berada di tepi pantai, beliau selalu selamat dari badai dan ombak besar. Hingga kini, Patilasan tersebut kerap didatangi peziarah, terutama oleh nelayan dan pedagang laut. Mereka biasanya datang untuk berdoa dan memohon keselamatan sebelum melaut. Ritualnya sederhana, membawa bunga setaman, membakar kemenyan, dan membaca doa sambil menghadap ke arah laut. Bagi mereka, menghormati Patilasan ini bukan berarti menyembah, tapi lebih sebagai bentuk penghargaan kepada leluhur dan penjaga wilayah laut yang telah melindungi generasi terdahulu. Beberapa sesepuh Karangbolong bahkan mengaku pernah mengalami hal unik saat berada di Patilasan itu. Ada yang merasakan angin laut tiba-tiba berhenti bertiup, suara ombak seakan lebih pelan, dan aroma wangi bunga laut yang gak jelas dari mana asalnya. Hal-hal seperti ini dianggap sebagai pertanda bahwa roh Raden Mas Suradilaga masih menjaga tempat tersebut. Karena nilai sejarah dan mistisnya, Patilasan Raden Mas Suradilaga kini jadi bagian penting dari identitas Karangbolong. Setiap tahun, terutama pada bulan-bulan tertentu dalam kalender Jawa, warga sekitar menggelar upacara kecil untuk membersihkan area Patilasan dan mendoakan arwah beliau agar laut tetap memberi berkah dan melindungi mereka dari bahaya. Di balik keindahan Karangbolong yang memikat mata, tersimpan satu tradisi tua yang sudah berlangsung turun-temurun, ritual ngunduh sarang walet. Tradisi ini bukan sekedar kegiatan ekonomi, tapi juga memiliki nilai budaya, spiritual, dan bahkan unsur mistis yang kental. Karangbolong, sesuai namanya, memiliki rongga besar di tengah tebing karangnya. Rongga inilah yang menjadi rumah bagi ribuan burung walet. Dari luar, kita hanya bisa melihat pintu gua yang menganga menghadap laut lepas. Tapi di dalamnya, terdapat lorong-lorong sempit dan gelap yang dipenuhi suara decit walet dan percikan ombak yang masuk menerpa dinding batu. Sarang walet yang dihasilkan di Karangbolong terkenal berkualitas tinggi, warnanya putih bersih, teksturnya halus, dan aromanya khas. Dulu, hasil panen sarang walet dari tempat ini menjadi salah satu komoditas yang dihargai mahal, bahkan sampai ke luar negeri. Namun cara untuk mengambilnya tidak semudah yang dibayangkan. Ritual pengambilan sarang walet biasanya dilakukan setahun sekali, pada bulan tertentu yang sudah disepakati oleh para sesepuh desa. Waktu pemanenan tidak dipilih sembarangan, tapi menyesuaikan fase bulan, arus laut, dan tanda-tanda alam yang dipercaya akan membawa keselamatan dan hasil melimpah. Sebelum memulai panen, para petugas yang disebut pengunduh harus menjalani serangkaian ritual. Mereka berkumpul di rumah sesepuh adat atau tokoh yang dipercaya memiliki hubungan spiritual dengan Karangbolong. Di sana, mereka melakukan ritual doa bersama, membawa sesaji seperti nasi tumpeng, ayam panggang, buah-buahan, bunga setaman, dan air dari 7 mata air. Ritual ini juga melibatkan pembakaran kemenyan, yang asapnya dibiarkan mengepul sambil dibacakan doa-doa keselamatan. Beberapa sesepuh akan memercikan air bunga ke kepala para pengunduh sebagai tanda restu dan perlindungan dari hal-hal buruk, baik yang berasal dari alam maupun dari dunia gaib. Setelah itu, para pengunduh mulai bergerak menuju Karangbolong. Prosesnya penuh tantangan karena mereka harus memanjat tebing licin, menuruni tali rotan yang menggantung langsung di atas ombak besar, lalu masuk ke rongga karang yang dalam dan sempit. Di dalam gua, mereka menggunakan obor atau lampu minyak untuk menerangi jalan, sambil memanjat bambu atau rotan yang dipasang dari lantai gua ke langit-langit tempat sarang walet menempel. Menurut cerita dari para tetua, ada pantangan keras selama proses ini.
tidak boleh berbicara kasar, bersiul, atau mengucapkan kata-kata yang dianggap membawa sial. Konon, pelanggaran pantangan bisa membuat pengunduh jatuh, tertimpa batu atau terseret ombak. Lebih dari itu, sebagian warga percaya Karangbolong memiliki penjaga gaib yang tak terlihat, dan penghinaan sekecil apapun bisa mengundang amarahnya. Setelah sarang walet berhasil dikumpulkan, mereka dibawa kembali ke darat. Sebelum dijual atau digunakan, sebagian hasil panen selalu disisihkan untuk sesaji di patilasan Raden Mas Suradilaga dan di sebuah titik khusus di Karangbolong. Hal ini dilakukan sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepada alam serta para leluhur. Ritual ngunduh sarang walet di Karangbolong bukan sekedar mengambil hasil alam. Bagi masyarakat setempat, ini adalah ikatan antara manusia, alam, dan sejarah yang harus dijaga keseimbangannya. Sampai sekarang, tradisi ini masih dilakukan meskipun jumlah sarang walet yang diambil tidak sebanyak dulu, demi menjaga kelestarian populasi walet dan keberlangsungan tradisi untuk generasi mendatang. Bagi warga di sekitar pantai Karangbolong, keindahan tebing dan ombaknya bukan satu-satunya daya tarik. Ada sisi lain yang jarang dibicarakan secara terbuka, kisah-kisah mistis yang sudah diwariskan dari mulut ke mulut selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Kepercayaan ini melekat kuat karena lokasi Karangbolong dianggap bukan sekedar formasi batu biasa. Di balik rongga besar yang menganga menghadap samudra, masyarakat percaya ada kekuatan gaib yang menjaga tempat ini sejak zaman dahulu. Salah satu kepercayaan yang paling terkenal adalah adanya penjaga tak kasat mata. Sebagian warga menyebutnya sebagai penguasa Laut Selatan atau penunggu Gua Walet. Mereka percaya bahwa penjaga ini bisa berwujud manusia berpakaian serba putih, kadang wanita cantik dengan kain kebaya, kadang lelaki tua dengan tongkat kayu. Sosok ini diyakini memantau siapa saja yang masuk ke wilayah gua. Cerita yang sering terdengar dari para pengunduh sarang walet adalah tentang suara misterius di dalam gua. Saat malam atau ketika arus laut sedang pasang, kadang terdengar suara seperti orang bercakap pelan, tertawa lirih, atau bahkan memanggil nama seseorang. Namun, saat dicari, tidak ada siapapun di sana. Warga percaya suara itu adalah cara penjaga Karangbolong menguji keberanian dan kesopanan orang yang masuk. Selain itu, ada satu pantangan besar yang dipegang teguh oleh warga dan pengunjung. Tidak boleh membawa pulang batu atau pasir dari Karangbolong. Mereka percaya siapapun yang melanggar pantangan ini akan mengalami kesialan, entah itu sakit mendadak, kehilangan rezeki, atau mengalami kecelakaan. Bahkan, ada cerita tentang orang luar daerah yang iseng membawa pulang batu kecil dari tebing, lalu beberapa hari kemudian mengembalikannya karena mengalami gangguan aneh di rumah. Warga juga memiliki keyakinan bahwa Karangbolong terhubung secara gaib dengan laut lepas yang menjadi wilayah Ratu Pantai Selatan. Meskipun tidak semua orang berani mengaitkannya secara langsung, banyak yang meyakini bahwa Ratu Pantai Selatan ikut melindungi kawasan ini, termasuk populasi burung waletnya. Kepercayaan mistis lainnya muncul dari pengalaman para nelayan. Konon, ketika melaut terlalu dekat dengan tebing Karangbolong pada malam hari, ada cahaya seperti lentera yang bergerak pelan di sekitar gua. Jika nelayan mengikuti cahaya itu, mereka akan tersesat di tengah laut, meski hanya berlayar beberapa ratus meter dari pantai. Nelayan setempat percaya, cahaya itu adalah wewe gombel laut atau makhluk penarik jiwa yang ingin menyesatkan manusia. Meski terdengar menyeramkan, warga sekitar justru melihat kisah-kisah ini sebagai pengingat untuk menghormati alam. Mereka percaya, jika pengunjung bersikap sopan, tidak merusak lingkungan, dan mematuhi pantangan, maka Karangbolong akan memberikan berkah, baik lewat hasil laut, sarang walet, maupun keselamatan selama berada di wilayah itu. Kisah mistis ini masih diceritakan hingga sekarang, menjadi bagian dari identitas Karangbolong. Bagi sebagian orang luar, cerita ini hanyalah mitos. Tapi bagi warga setempat, inilah kearifan lokal yang menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan yang tak kasat mata. Buat warga di pesisir Karangbolong, tebing besar berlubang ini bukan cuma objek wisata atau cerita mistis semata. Dia adalah bagian penting dari hidup mereka, dari dulu sampai sekarang. Sejak zaman nenek moyang, Karangbolong sudah jadi sumber penghidupan utama.
Yang paling terkenal tentu adalah sarang burung walet. Lubang besar di tebing dan celah-celah karang jadi rumah alami ribuan walet yang datang dan pergi setiap hari. Warga setempat sudah turun-temurun jadi pengunduh sarang walet, pekerjaan yang penuh resiko tapi menghasilkan nilai ekonomi tinggi. Sarang ini dijual ke pengepul dan bisa berharga mahal, terutama buat kebutuhan kuliner dan pengobatan tradisional di Tiongkok. Selain walet, hasil laut di sekitar Karangbolong juga melimpah. Ombaknya memang besar, tapi di titik-titik tertentu ada spot aman untuk memancing dan mencari ikan karang, cumi-cumi atau lobster. Nelayan lokal mengandalkan pengetahuan turun-temurun buat tahu kapan waktu aman melaut dan kapan harus menjauh dari tebing. Di luar sisi ekonomi, Karangbolong juga punya peran spiritual dan budaya. Patilasan Raden Masuradilaga yang berada di kawasan ini jadi tempat ziarah dan ngalap berkah, terutama menjelang musim panen atau saat warga ingin memulai usaha baru. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur yang dulu membuka dan menjaga wilayah ini. Tak cuma itu, ritual ngunduh sarang walet yang dilakukan secara resmi setiap tahun punya nilai sosial yang tinggi. Acara ini biasanya melibatkan tokoh adat, sesepuh desa, dan warga. Sebelum proses panen, ada upacara kecil untuk memohon keselamatan dan kelancaran. Dalam momen ini, semua orang berkumpul, saling membantu, dan menjaga kekompakan. Ritual ini juga jadi ajang silaturahmi antar warga, bahkan menarik pengunjung dari luar daerah. Karangbolong juga membawa dampak pariwisata. Keindahan alamnya yang unik menarik banyak wisatawan, dari yang sekedar ingin menikmati pemandangan sampai yang penasaran dengan cerita-cerita mistisnya. Kehadiran wisatawan memberi peluang usaha baru, warung makan, jasa pemandu, hingga penjualan oleh-oleh khas pesisir. Meskipun begitu, warga berusaha menjaga keseimbangan agar aktivitas pariwisata tidak merusak habitat walet atau mengganggu kesakralan tempat. Bagi masyarakat setempat, Karangbolong adalah simbol hidup, tempat di mana alam, sejarah, dan budaya bertemu. Mereka menyadari menjaga Karangbolong bukan cuma demi ekonomi, tapi juga demi warisan untuk anak cucu. Sebab, sekali tempat ini rusak atau kehilangan nilai sakralnya, yang hilang bukan cuma keindahan fisik, tapi juga roh yang membuatnya hidup di hati warga. Karangbolong bukan sekadar tebing berlubang di tepi laut. Ia adalah saksi bisu yang telah berdiri kokoh ratusan tahun, menahan terjangan ombak, angin, dan waktu. Dari cerita rakyat tentang Raden Masuradilaga, dari ritual ngunduh sarang walet, sampai peranannya dalam menghidupi masyarakat pesisir, semuanya terjalin dalam satu simpul sejarah yang tak ternilai. Setiap lubang di dinding karangnya, setiap gemuruh ombak yang memecah di kakinya, menyimpan kisah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi warga sekitar, Karangbolong bukan hanya tempat mencari nafkah. Ia adalah penjaga tradisi, pelindung kehidupan, dan pengingat akan hubungan manusia dengan alam yang tak bisa dipisahkan. Namun, di balik keindahannya, ada pesan yang perlu kita pahami. Alam memberi, tapi alam juga bisa mengambil. Menjaga Karangbolong berarti menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Sebab, jika kita hanya mengambil tanpa memberi, maka yang hilang bukan hanya sumber penghidupan, tapi juga identitas dan sejarah yang melekat di tempat ini. Hari ini, Karangbolong tetap berdiri, megah, misterius, dan penuh cerita. Ia menunggu siapa saja yang mau melihatnya, bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan hati. Karena di setiap debur ombaknya, di setiap angin laut yang berhembus, terselip pesan dari masa lalu untuk masa depan. Jaga alam, hormati sejarah, dan wariskan kisahnya, agar Karangbolong tetap hidup selamanya. SDB ARTAI undur diri.